Wah, ada pesta kembang api. Ih, tapi kok warganya zombie semua? Mana pada dugem gini lagi? Apa kabar sesama pecinta film? Semoga semua sehat-sehat ya. Di kesempatan yang baik ini, Ara akan kembali mereview film zombie yang cukup unik dan beda dari yang lain. Lain gimana? Tonton terus sampai habis ya review film yang dibintangi oleh si boyfriendable Jung Garam. Dengan latar menegangkan di tengah malam dan berita tentang uji coba obat ilegal yang berakhir buruk, muncullah sosok misterius yang begitu mencurigakan. Waduh, mana ada yang nyebar ranjau? Kan, nyaris aja terjadi kecelakaan mengerikan. Sengaja banget nih orang. Mana ngetok banget lagi harganya. Dan gara-gara Hegel bawa-bawa karung mau ngubur, si customer auto ciut dan buru-buru kabur. Sedangkan pria misterius yang kaya zombie ini akhirnya berpapasan dengan manusia yang sama sekali tidak menggubrisnya. Bahkan, bocil-bocil ini malah mengolok-oloknya. Nasibnya lebih mengenaskan saat bertemu dengan Doggy. Ya, asli gak ada harga dirinya sama sekali nih zombie. Dia pun nyumput di toilet, tapi kemudian diusir oleh ayah Hegel. Sayangnya, si zombie baru pergi setelah berhasil menggigit kepala Mandok. Zombie ini pun bertemu dengan Hegel yang pulang ngubur. Setelah gagal menggunakan jurus ultinya, si Doggy kembali muncul dan terjadilah kejar-kejaran antara Doggy, zombie, dan Hegel. Eits, peserta larinya nambah nih, kakak kedua Hegel yang baru pulang kampung. Yah, Hegel jatuh dan kakak pertama come to the rescue. Penderitaan si zombie belum berhenti karena setelah bangkit dia malah langsung kabur. Ya, jangan-jangan dikejar Doggy lagi. Di rumah, Junggol terus kepikiran sama orang yang ditabraknya. Well, kepikirannya karena takut dituntut sih. Si Babe yang abis digigit pulang diantar ambulans dan petugas yang nganter yakin kalau Mandok terluka karena digigit anjing. Malam pun tiba. Mendengar suara mencurigakan dari kandang, Hegel segera memeriksanya disusul oleh Mandok. Hi, ngeri amat. Iya, lupa. Kan zombie ya jelas serem lah. Hegel bergegas memanggil kakak-kakaknya. Lagi-lagi, Junggol, come to the rescue. Buset, nancep gitu. Ya, satu keluarga itu auto ngacir ketika si zombie berhasil melepaskan diri dari besi tadi. Minggol yang merasa familiar dengan kondisi itu langsung ngambil HP dan menunjukkan cuplikan yang amat tidak asing ini. Satu persatu anak Mandok pun bergerak menjauh. Dan sebagai pelengkap, mereka ngunciin Mandok di karavannya. Setelah melakukan riset semalaman, Minggol mempresentasikannya dengan cukup dramatis ya. Sesuai dengan presentasi Minggol, orang yang tergigit akan mengalami demam tinggi, seperti kesetrum, lalu tiba-tiba hidup kembali dan akan terus menggigit. Sehingga ia yakin kalau Babe harus dibunuh. Mereka semua terdiam saat Mandok memasuki ruangan. Dikala Namjo baru mengangkat teflonnya, Minggol dengan sepenuh hati menumbangkan sang ayah. Ia pun melarikan diri dari kejaran sang kakak yang mengusirnya. Sementara Mandok yang selamat dari tangan anaknya mulai mengalami perubahan yang wow, teman-temannya pun terkagum-kagum karena Mandok tampak lebih muda. Mereka mendesak Mandok untuk membagikan resepnya menjadi mudah kembali. Zombie yang dinamai Jongbi itu pun sudah menghabiskan 3 kubis. Sehingga Hegel berpikir kalau Jongbi barangkali seorang vegetarian. Tapi sepertinya Namjo memiliki pemikiran lain dan menyuruh Hegel meninggalkan mereka.
Mandok yang sadar bahwa itu semua berkat Jongbi segera berterima kasih. Sedangkan Minggol masih saja terobsesi membunuh sang ayah. Dan saat temannya datang, Mandok akhirnya goyah dan memberitahu rahasia kemudaannya demi tiket ke Hawaii, yang merupakan destinasi wisata impiannya sejak dulu. Tapi saat teman-temannya sudah ngumpul, lah, si Jongbi malah hilang karena digondol Minggol. Di tengah jalan, Minggol dihentikan polisi karena melebihi batas kecepatan. Wah, ternyata satu dari polisi itu merupakan senior Minggol. Saat hampir lolos, Jongbi malah membuat suara, sehingga Minggol pun berakhir di kantor polisi. Minggol pun dianggap mengada-ada saat berkata kalau Jongbi adalah zombie. Kemudian Mandok datang ke kantor polisi dengan marah-marah karena anaknya ditangkap. Alih-alih membebaskan Minggol, mereka malah mengakui Jongbi sebagai bagian dari keluarga mereka. Sekembalinya dari kantor polisi, Jongbi hanya memandangi makan malamnya. Ia baru berusaha memakannya saat Hegel memberi saus yang banyak. Betapa terkejutnya Hegel saat melihat Jongbi ternyata sudah ompong. Tapi tenang dulu, karena Mandok menemukan ide cemerlang. Geng para kakek ini ragu untuk memulai proses peremajaan kembali. Tapi akhirnya Opa yang mau menikah 2 hari lagi ini memberanikan diri. Setelah dirayu oleh Minggol dan Namjo memberi saus, terjadilah aksi tarik-menarik yang seru. Wah, kayak lagi 17-an ya. Geng Opa pun bubar karena takut. Well, kecuali kakek renta ini. Melihat keberanian si kakek, geng Opa pun akhirnya kembali antri untuk direboisasi. Dan di pagi hari yang cerah, geng Opa-Opa secara mengagumkan membuat seisi kampung tercengang dengan hasil peremajaan mereka. Lain halnya dengan Namjo yang histeris karena seluruh simpanannya dibawa kabur sang mertua ke Hawaii. Tali kesabaran Namjo akhirnya putus saat Minggol malah mau membawa kabur Jongbi. Akhirnya Hegel membawa Jongbi jalan-jalan. Di sini Jongbi kegirangan menemukan surganya, ladang kubis. Kebahagiaan itu pun menular pada Hegel yang selama ini tidak pernah tersenyum. Lagi romantis-romantisnya, lagi-lagi Junggol datang dan menendang Jongbi. Namun saat Junggol lagi marahin Jongbi, para warga yang tidak terima dengan reboisasi geng Opa-Opa berbondong-bondong menuju rumah mereka. Junggol berserta Hegel dan Jongbi bergegas kembali ke rumah dan memperingati istri serta adiknya tentang para warga. Mereka semua takut menerima amukan dari warga desa. Sementara para warga yang akhirnya sampai di depan rumah mereka menuntut mereka keluar. Dan calon pengantin ini juga meminta mereka keluar karena katanya ia datang membawa customer. Hah? Gimana? Astaga, ternyata mereka berbondong-bondong mau meminta direboisasi juga. Keluarga itu pun banting setir membuat usaha peremajaan kembali. Dari hari ke hari, orang-orang berdatangan mengantri untuk merasakan jasa mereka. Jongbi bahkan kini memiliki kamarnya sendiri. Tak hanya itu, ia juga mendapat gigi palsu dari Minggol. Dan saat Hegel membawanya jalan-jalan, Jongbi auto menjadi boyfriend material. Asal dia tetap menutup mulutnya ya. Wah, pom bensin yang sudah lama tutup itu juga dibuka kembali. Dan rumah yang dulu suram kini dipenuhi canda tawa. Hegel tanpa sengaja mendengar pembicaraan sang kakak yang ternyata mau membawa Jongbi untuk diperiksa. Hal itu membuat Hegel keesokan harinya nekat membawa Jongbi untuk menyuruhnya melarikan diri. Tapi Jongbi yang polos dengan mudah ditemukan kembali dan Minggol segera membawanya ke terminal.
Di saat yang bersamaan, Junggol kondangan ke nikahan teman ayahnya. Sekalian ngepromosiin pom bensin mereka yang baru saja dibuka. Waduh, seperti ayahnya dulu, orang-orang yang menggunakan jasa reboisasi ini mulai menunjukkan gejala yang sama. Minggol, oh Minggol, lihatlah tanda merah di kaca, bekas tanda. Bekas tanda tangan siapa itu? Nah loh, kantor polisi auto kebanjiran telepon gini. Wah, nggak bener nih. Tuh kan, semua orang di halte sudah berubah jadi zombie non-vegetarian. Pesta pernikahan juga berakhir kacau. Akhirnya, setelah setengah perjalanan kita menonton, muncul juga zombie outbreak ya di film ini. Dan zombie yang nyampe ke rumah mereka dengan mudah ditumbangkan Bumil Gahar ini. Dikarenakan sidik jari zombie yang tidak terdaftar, polisi yang curiga ini menuduh mereka melakukan tindak kriminal. Apalagi setelah melihat Namjo dengan ringannya ngegaplok pria ini. Si polisi yang mengira bahwa pria ini merupakan korban, akhirnya malah jadi mangsa empuk bagi si zombie. Buset, mana banyak banget yang datang. Aduh, si Junggol malah ngajak ngobrol temen sekolahnya coba. Bukannya cepetan. Saat akhirnya berhasil tiba di atas, mereka segera memblokade tangga dengan perabot seadanya. Berbekal hasil riset Minggol, mereka segera mempersenjatai diri. Minggol sendiri yang menelpon 112 malah dianggap sedang membuat laporan palsu. Ia pun harus merelakan HP-nya saat mendapat panggilan. Wah, Minggol yang cerdik dan gesit akhirnya berhasil lolos dari situasi membahayakan itu. Ya, walau tanpa disengaja membongkar persembunyian seniornya ya. Malam itu, di saat SPBU mereka sudah dipenuhi mayat hidup, kakak beradik ini menghadapi dilema baru karena Namjo mau melahirkan. Teriakannya membuat para zombie bergerak ke atas. Mereka dapat selamat karena menyeberang ke gudang. Hal itu bertepatan dengan kedatangan Minggol yang kemudian membuat kehebohan. Sakit jiwa, dia malah mau main kembang api. Bikin Junggol auto panik. Secara rumah mereka kan SPBU. Buset dah, emang ada nggak ada akhlak. Pesta kembang apinya malah mancing seluruh zombie. Berhubung Namjo betul-betul sudah mau melahirkan, Junggol dan Minggol terpaksa keluar gudang dengan maksud menarik karavan itu pergi memakai mobil derek Junggol. Memanfaatkan baju bekas zombie untuk menyamarkan bau mereka, dua pria ini nekat memasuki kerumunan zombie di situ. Kacau nih kakak beradik. Saking paniknya nyari kunci mobil, mereka malah nyalain lampu dan bikin para zombie auto ngerubungin mereka. Berkat Hegel yang pemberani, para zombie meninggalkan mobil derek itu dan bergerak ke arahnya. Wah, pas banget ketika Hegel jatuh, zombie muncul dan menghalangi para zombie itu. Pakai ada efek lighting segala, gegara si zombie polisi kesetrum. 저것들 미친 거 아니야 저거? Di saat para zombie sibuk ngedugem, Junggol mengendap-endap kembali ke rumahnya untuk mengambil kunci mobil yang ketinggalan. Elah, belum juga masuk, dugemnya udah keburu berhenti. Baru saja para zombie mau menyerangnya, lah anak Junggol lahir. Sehingga kawanan zombie itu auto belok ke gudang. Minggol mengingatkannya kembali tentang kunci, barulah ia sadar dan bergegas menerobos para zombie di rumahnya. Setelah melemparkan kunci mobil,
Junggol malah menitipkan istri serta anaknya kepada Minggol, membuat Minggol auto nangis karena salam perpisahan dari kakaknya itu. Aduh, gudang juga udah ditembus lagi. Yah, kan udah ada zombie yang nongol di atap karavan. Beruntung Hegel datang dan menyelamatkan kakak ipar serta keponakannya. Duh, rame banget lagi zombinya. Minggol yang sudah menerima kunci dari kakaknya segera menarik karavan itu. Tapi demi menahan para zombie bersikeras berjaga di depan pintu karavan meski Hegel sudah memintanya naik. Saat berusaha menarik karavan yang tersangkut, Minggol dikejutkan dengan kedatangan sang kakak yang ternyata berhasil selamat. Keluarga itu pun pergi meninggalkan zombie yang secara terbata-bata memanggil Hegel. Yah, gara-gara menyebut nama Hegel, zombie malah diserang oleh kawanan zombie itu. Mana zombie pakai nyalain pemantik lagi. SPBU yang baru buka kembali itu pun meledak. Keluarga yang bergerak meninggalkan desa mereka kembali mendapati kenyataan pahit di mana Junggol berubah menjadi zombie, membuat Minggol terpaksa menghentikan perjalanan mereka. Di tengah kekalutan menghadapi perubahan Junggol, tiba-tiba terdengar suara dari terowongan gelap itu. Astaga, ternyata Mandok baru pulang dari Hawaii. Loh, kok dia nggak berubah? Dan di saat bersamaan, radio memberitakan bahwa Korea telah diserang virus mematikan. Minggol yang sadar kalau si ayah sebagai korban pertama masih baik-baik saja, langsung memeluk sang ayah. Wah, ada rencana apa lagi nih orang? Di akhir film, kita akan menyaksikan Korea yang kini sudah kacau balau dan rombongan keluarga Mandok yang dikejar-kejar zombie. Wow, zombie dan Junggol jadi manusia lagi dong. Ya ampun, ternyata mereka kini memulai bisnis pemanusiaan zombie dengan si ayah sebagai terapisnya. Bener-bener gak ada obat nih kreativitas Mandok dan keluarga dalam membina bisnis. Di era pasca pandemi, wajib ditiru nih inovasi serta daya juang keluarga ini. Kuy mulai berpikir yang out of the box agar kita tetap bertahan. So stay strong and never give up ya, karena segala jerih payahmu akan menuai kemenangan. Teman-teman sesama pecinta film, jangan lupa untuk mendukung artis serta para pekerja seni dengan menonton full movie-nya di platform kesayangan kalian ya. Dan terakhir, salam pecinta film.